Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketemu lagi dengan minggu perayaan Advent buat kita di hari kedua. Di renungan harian ini saya ambil dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sebab ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Di perayaan Advent yang pertama ini, di minggu kedua di renungan ini, kita belajar dari Yohanes. Yohanes adalah anak daripada Zakaria, ibunya bernama Elisabet. Dan tema daripada khotbah Yohanes itu adalah pertobatan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana pertobatan itu ketika kita masuk di dalam firman Tuhan. Nah, pertobatan ini tentu bagaimana Yohanes mau memberitakan ketika hidup manusia harus juga diproses oleh Allah. Artinya tidak ketika dia bisa menerima mengajar atau bisa menerima sebuah ajaran, dia langsung berubah di situ. Puji Tuhan kalau ada seperti itu, tetapi ada juga proses-proses yang harus mereka lalui. Nah, disinilah Yohanes mau katakan adalah bagaimana spiritualitas itu yang diisi oleh pengetahuan tentang firman Tuhan. Bagaimana spiritualitas itu yang menjadi panggilan buat setiap orang. Oleh karena itu tentu kita belajar daripada Yohanes ini adalah tentang pertobatan di dalam baptisan itu sendiri. Tentu yang harus kita kenal bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Sedangkan baptisan yang kita lakukan saat ini adalah baptisan ketika Allah sudah membersihkan dosa kita, dan itu adalah perintah Yesus Kristus, "Pergilah dan baptislah muridku." Nah, di sini kita belajar bagaimana dengan khotbah Yohanes ini. Khotbah Yohanes itu adalah ketika firman Tuhan itu sekalipun di padang gurun sebenarnya tidak ada yang mendengar, tapi Tuhan mengutus orang banyak untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga disinilah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan itu ketika kita mau selalu mendengarkan, dan kita pasti akan memahaminya. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus juga memberikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan lagi pikiran kita, tetapi firman yang berkuasa di dalam diri kita. Nah, yang kedua, firman Tuhan ini mau katakan kepada kita bagaimana pertobatan itu ketika kita mampu meluruskan hati kita, meluruskan hidup kita bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Jadi disinilah manusia itu mampu mempersiapkan dirinya bukan untuk menghakimi, tetapi hidup yang saling tolong menolong, hidup yang saling menopang satu sama lain. Sehingga ketika di dalam persekutuan itu kita melaksanakan atau merasakan yaitu kebaikan Allah. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa Allah itu memberikan kekuatan, memberikan keteguhan hati, sehingga setiap orang yang datang kepada Tuhan
memperoleh keselamatan. Oleh karena itu mari kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam perayaan Advent yang pertama ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, Bapa Surgawi. Dalam setiap tugas kami, dalam setiap pelayanan kami, mari kami selalu memperbarui hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu teguh di dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.